Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia damai. Jumpa lagi di Laude Rahim bin Ali Channel dalam program Obras Obrolan Raya Cerdas. Hari ini saya akan mengulas tentang pernyataan Luhut Binsar Panjaitan terkait bisnis VCR-nya yang tidak ambil untung. Percayakah Anda? Apakah Anda percaya dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang tidak ambil untung? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali lanjut lagi dengan obrolan raya cerdas. Sebelumnya saya ingin mengutip kata-kata hikmah yang saya ambil dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa, tapi jangan kamu bertolong kepada kesesatan dan permusuhan. Al-Quranul Karim. Di Laude Rahim bin Ali Channel ini, kesempatan ini saya menyampaikan kepada para warganet, sahabat, teman semua yang melihat video ini, semoga kalian semua sehat, panjang umur, dijauhkan dari segala mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Baik, tadi di dalam prolog saya sampaikan bahwa apakah pernyataan Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan diduga bisnis VCR-nya itu tidak ambil untung. Percaya? Kalau saya kagak percaya itu. Kita lanjut. Mana ada Luhut pesawat terbang diharuskan menggunakan tis VCR. Dan itu sangat mahal. Kemudian mendapat desakan lagi dari masyarakat, dari rakyat Indonesia, syarat itu tidak ditiadakan lagi. Sekarang muncul lagi regulasi yang dikeluarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa siapa saja yang menggunakan salah satu penerbangan, menggunakan perjalanan dengan menggunakan penerbangan pesawat, diharuskan menggunakan tis PCR. Regulasi yang berubah-berubah seperti ini, ada apa? Apakah ada kepentingan dengan bisnis VCR? Atau punya dalam rangka kepentingan kesehatan?
Rakyat bingung, Pak Luhut. Regulasi selalu berubah-ubah. Baik, yang menarik dalam kondisi rakyat yang tidak punya nilai beli, justru para pejabat menggunakan jabatannya untuk memainkan regulasi yang dibuatnya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Sedih rasanya melihat semua ini yang ada di depan kita. Bukankah mereka sudah diberikan gaji yang cukup besar, fasilitas yang cukup banyak, biaya rumah tangga mereka, biaya perjalanan mereka, biaya sopir mereka, tunjangan mereka berpergian, dan masih banyak lagi. Tetapi yang perjalanan mereka yang sudah dibiayai oleh rakyat yang begitu banyak, apakah mereka tidak berpikir bahwa rakyat lagi susah? Mau makan aja udah susah akibat PPKM yang cukup panjang. Pejabat macam apa mereka ini? Saya ulangi, pejabat macam apa mereka ini? Sudahlah Pak Luhut dan Pak Erik, jangan ambil kesempatan di saat rakyat ini masih susah. Berpikir dan bekerja untuk rakyat. Kalian semua sudah dibiayai oleh uang rakyat. Mengertilah sama penderitaan rakyat. Keuntungan di atas aturan yang kalian buat. Regulasi tentang VCR selalu berubah-ubah. Bilang setiap perjalanan memakai pesawat tidak menggunakan VCR. Kembali sekarang harus menggunakan VCR lagi. Rakyat sudah muak dengan seperti ini. Rakyat butuh kepastian, regulasi agar rakyat bisa tenang. Luhut Binsar Panjaitan seperti yang diangkat dalam tagar Luhut penghisap darah rakyat. Luhut penghisap darah rakyat menggema. Warganet semakin gencar melancarkan kepada Luhut Binsar Panjaitan karena ia telah merugikan rakyat Indonesia. Banyak warganet juga mendesak agar Luhut dan Erik diresapel dari kabinet Jokowi seperti dilansir dari pikiranrakyatdepok.com. Ada juga dalam tagar Luhut penghisap darah rakyat seperti yang dikutip dari akun Opposite 6868. Ada juga akun dari Aziza, Luhut Binsar Panjaitan, backupan siapa ya? Sampai-sampai aja presiden kok nggak kuasa terhadap dia. Diketahui beragam serangan kepada Luhut dan Erik digencarkan warganet usai tersiar kabar bahwa Luhut Binsar Panjaitan dan Erik Thohir diduga terlibat dalam bisnis tes VCR. Luhut dan Erik di mata publik mendapat kebencian dari rakyat Indonesia, warganet yang luar biasa. Di tempat terpisah terkait dengan tanggal 10 November 2021 mengenang Hari Pahlawan, Anies mengatakan terdapat pihak-pihak di Hari Pahlawan tanggal 10 November 2021 ada yang mengkhianati bangsa hingga kemanusiaan di saat pandemi COVID-19. Misalnya para penimbun tabung oksigen hingga obat-obatan yang mereka bisnis
Mereka bisnis obat-obatan di saat pandemi 19 dan rakyat sangat susah sekali. Karena itu Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar masyarakat dapat mengambil hikmah atas kejadian yang ada hari ini. Contoh bagi kita, ada yang menjadi pahlawan, ada juga menjadi orang-orang yang berkhianat. Saya ulangi, ada juga orang-orang yang menjadi pahlawan, ada juga orang-orang yang menjadi pengkhianat. Binser Panjaitan ngomong saya nggak ngambil untung. Ada yang bilang, dan banyak sekali warganet yang ngomong, iya, gak ngambil untung kecil, tapi ngambil untung gede, kata warganet. Pejabat mana yang sekaligus pengusaha yang jujur atas bisnis tes PCR-nya, yang menarik dalam kondisi rakyat yang tidak punya nilai jual beli ini akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, dan sampai sekarang ini kita Jakarta masih berada di level 1 dan beberapa daerah masih juga PPKM darurat. Sangat disayangkan oleh pejabat-pejabat di lingkaran istana yang diduga terlibat dalam bisnis PCR. Anda boleh lihat regulasi yang dibuat selalu berubah-ubah, dari mulai perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang diharuskan menggunakan tes PCR. Kita menyaksikan begitu banyak pribadi-pribadi yang pantas diberikan gelar pahlawan. Orang-orang yang mendeteksi mereka yang terpapar, orang-orang yang mengantarkan mereka yang terpapar menuju pelayanan kesehatan, orang-orang yang berada di tempat pelayanan kesehatan dan berisiko terpapar. Mereka merawat, mereka melayani, sambil mereka tahu bahwa mereka bisa terkena dan bisa merasakan risiko terburuk. Selama 1,5 tahun ini, ibu kota menyaksikan begitu banyak pribadi-pribadi yang memilih untuk mementingkan kepentingan orang banyak. Ketika kita melakukan pembatasan di tepi jalan, berderet petugas kepolisian, petugas TNI, petugas Dishub, petugas keamanan lain yang mengatur warga. Mereka berinteraksi dengan orang-orang yang mereka tidak kenal, yang mereka tidak tahu status apakah menjadi carrier atau tidak, dan mereka memilih untuk berada di depan sana atas nama tugas. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kita. Melihat data keterisian rumah sakit, melihat data tentang mobilitas penduduk, di situ ada layar. Di balik layar itu ada orang-orang yang bekerja untuk memasukkan, mengintegrasikan semua data itu menjadi informasi berguna. Mereka tidak pernah terlihat di depan layar, mereka tidak pernah terlihat di depan pasien, mereka tidak pernah terlihat di jalanan, tapi mereka adalah pahlawan-pahlawan. Pandemi alhamdulillah hari ini sudah melandai, mudah-mudahan reda dan tidak ada lonjakan lagi. Tapi kita akan ketemu situasi seperti ini terus-menerus. Persimpangan di mana kita harus memilih ketika kita harus mementingkan kepentingan orang banyak atau memandangkan kepentingan kecil mikro. Tapi di pandemi ini juga kita menyaksikan orang-orang yang menyelundupkan tabung oksigen, orang-orang yang memperjualbelikan obat, menyimpan obat, menimbun obat. Mereka adalah orang-orang yang bukan saja pahlawan, tapi mereka adalah pengkhianat bangsa. Dan ini menjadi pelajaran di Hari Pahlawan buat kita semua. Tutur Anies luar biasa. Di Hari Pahlawan ini sebenarnya kita introspeksi para pejuang
baik yang diketahui oleh negara, baik yang tidak diketahui oleh negara. Mereka berpikir semata-mata untuk anak cucu mereka. Mereka mengorbankan segala tenaga, pikiran, darah, dan air mata untuk Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sementara di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur Prima Alif Kamal Prima melaporkan 2 orang menteri di Kabinet Jokowi atas dugaan bisnis tes PCR seperti dilansir di CNN Indonesia. 2 orang yang dimaksud dan dilaporkan adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Laporan itu dibuat merujuk hasil investigasi majalah Tempo soal keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis PCR. Prima meminta KPK untuk memeriksa, saya ulangi, Prima meminta KPK untuk memeriksa 2 menteri itu atas dugaan bisnis PCR. Menurut Prima, kami ingin melaporkan desas-desus di luar. Ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Maritim dan Investasi sama, saya ulangi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir, ujar Alif di gedung KPK beberapa waktu yang lalu. Ini menarik sama sekali. Apakah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mampu untuk memeriksa Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir atas sejumlah dugaan keterlibatan 2 menteri ini dalam bisnis PCR? Apakah KPK punya nyali dan punya keberanian? Karena KPK bekerja di atas hukum, bukan di atas kepentingan. Kami berharap KPK mampu untuk memanggil 2 menteri ini untuk diperiksa dan terbukti harus diberikan hukuman yang setimpal. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.